Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Fokas. Saya yakin di antara kita tidak ada yang akan berani membantah mengenai signifikansi komunikasi dalam satu relasi. Dan kita sama-sama percaya ketika berbicara tentang dinamika dalam satu tim, berkomunikasi dengan efektif dengan rekan kita, itu sebenarnya adalah kunci untuk produktivitas. Dan biasanya bagaimana cara kita berkomunikasi ketika kita misalnya berelasi dalam hal-hal keseharian kita? Biasanya kita akan bertanya, apa kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Namun sayangnya, di situasi kita saat ini, bertanya how are you, itu sebenarnya telah menjadi hal yang sangat umum ya. Sehingga biasanya ketika kita bertanya hal seperti itu, kita tidak akan mendapatkan respons yang lebih jauh dari sekedar ya I'm great, I'm good, atau respons yang lain. Jadi sebenarnya apa prinsip yang bisa kita pelajari atau bisa kita observasi dan kita bisa terapkan untuk akhirnya orang lain bisa melihat bahwa kita benar-benar peduli dengan mereka. Nah, sebelum lebih lanjut membahas prinsip yang saya maksudkan, saya mengajak untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng, sehingga setiap kali ada video baru yang diunggah, kalian akan mendapatkan notifikasi. Dan saya mengajak kalian juga, jika kalian mendapatkan manfaat dari episode kali ini, untuk membagikan episode ini kepada keluarga atau rekan kalian. Dan selanjutnya saya juga mengajak kalian untuk meninggalkan komentar setelah selesai mendengarkan episode kali ini, sehingga kita bisa melanjutkan diskusi. Tadi saya sudah katakan bahwa saat ini ketika kita bertanya kepada orang lain pertanyaan how are you, atau apa kabar, atau bagaimana keadaanmu, kebanyakan kita hanya akan mendapatkan respons yang sebenarnya sangat dangkal ya. Dan tentu ketika kita ingin mendapatkan jawaban yang lebih dalam, kita tentu harus mengganti pertanyaan kita. Kita tentu harus menanyakan tipe pertanyaannya itu open-ended ya. Dan itu tipenya adalah follow-up questions tentunya. Dan tentu ketika kita ingin mendapatkan jawaban yang lebih jauh, kita tentu harus bertanya hal-hal di luar pekerjaan. Mungkin kita bertanya tentang apa yang menjadi interest dari rekan kerja kita, atau juga bertanya tentang latar belakang mereka. Nah, tentu dalam hal ini kita tidak akan mencari tahu setiap detail dari kehidupan mereka, dan itu tentu tidak perlu dilakukan. Tetapi, perhatikan baik-baik prinsip ini. Getting to know what sparks joy for them is an effective way of showing that you care about them. Bukan hanya sekedar sebagai rekan kerja, tapi sebagai manusia. Perhatikan ya, prinsip itu sangat penting sekali. Jadi ketika kita bertanya, coba tanyakan hal-hal yang sparks joy. Yang kira-kira ketika kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, rekan kita itu akan lebih bersemangat, atau misalnya dalam konteks pekerjaan yang sedang dikerjakan, dia akan seperti melihat bahwa wah, saya itu diperhatikan ya. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian bisa tanyakan kepada rekan kerja kalian, yang harapannya pertanyaan-pertanyaan ini bisa spark joy ya. Pertama, misalkan ketika kalian memasuki minggu yang baru, coba bertanya, apa kira-kira momen yang kamu alami di minggu sebelumnya yang itu membuat kamu bahagia? Coba dibagikan. Nah, coba kita bertanya hal itu ya kepada rekan kita. Atau misalkan ketika ada satu percakapan, kita bisa bertanya kepada mereka, misalkan seperti ini. Coba bagikan satu hari yang pernah kamu alami dalam hidupmu, yang mana kamu ingin balik kembali ke hari itu ya. Karena hari itu menjadi hari yang membuat kamu bahagia, atau membuat kamu bersemangat. Atau misalnya kita juga bisa bertanya seperti ini. Coba bagikan ke saya hal-hal yang membuat kamu tersenyum, untuk membuat kamu merasa diapresiasi. Coba. Dan mungkin yang terakhir ya, kita langsung menggunakan prinsip itu dalam pertanyaan kita. Kita tanyakan kepada rekan kita,
kira-kira kalau kamu misalnya dalam satu percakapan dan ada orang yang ingin bertanya pada kamu, kira-kira pertanyaan apa yang ingin rekan kamu itu tanyakan kepadamu yang bisa spark joy in your life? Nah, itu 4 contoh pertanyaan dari saya ya. Nah, dan mengakhiri episode kali ini, saya mengajak kalian coba evaluasi cara atau bagaimana kamu itu bertanya kepada rekan kamu atau kolega kamu. Apakah dalam pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan itu, do you ask questions that sparks joy? Nah, kalau misalkan kalian mempunyai contoh yang lain, tipe pertanyaan yang sesuai dengan prinsip yang saya bagikan di episode kali ini, saya mengajak kalian untuk boleh bagikan di kolom komentar dan kita boleh diskusikan lebih jauh. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.